Hello, welcome back to my channel. Seperti biasanya dengan gua Raymond di sini. So, hari ini apa ya? Oke, di video kali ini gua cuma mau ngobrol-ngobrol aja, mau ngasih tahu ke kalian. Biasanya gua nge-review gadget-gadget seperti handphone, headset wireless, microphone, dan juga masih banyak lagi tentang gadget-gadget yang murah meriah ataupun yang high end. Cuma di sini gue nggak akan ngelakuin review atau unboxing atau apalah itu namanya. Di sini gue mau ngejelasin sesuatu hal yang ya mungkin bagi gue penting, bagi kalian nggak penting. Ya, di video kali ini gue cuma mau bilang mungkin kedepannya di channel YouTube gue nggak akan, maksudnya bukan nggak akan sih, gue mungkin akan agak jarang untuk mereview atau unboxing handphone, gadget-gadget ataupun alat elektronik apapun itu, karena ya satu, budget gue tidak bisa untuk membeli barang-barang tersebut. Lain halnya kalau ada endorse ada endorse yang ngasih barang untuk di review atau di unboxing, gua masih terbuka masih terbuka untuk endorsement. Jadi ya, jika ada company yang mau endorse aplikasi atau whatever it is, aplikasi, gadget stuff dan lain-lain, langsung aja komen di bawah. Oke, gitu aja. Ya, udah lama banget gua nggak buat YouTube video, kayaknya udah hampir ada sebulan lebih. Nggak lama sih ya, cuma ya gue udah kehabisan konten juga. Dan di video kali ini gue mau bilang, gue akan membuat konten baru, yaitu Deep Talk. Gue bakal ngomongin macem-macem, dari yang mulai yang obrolan ringan ataupun obrolan berat, olahraga, masih ngomongin tentang gadget juga, traveling, dan pastinya food, makanan. Dan yang paling penting, gue akan ngomongin di sini, gue akan memasukkan percintaan. Percintaan. Oke. Konten ini gue kasih nama Deep Talk. Oke, Deep Talk. Waduh. Lucu sih namanya. Oke. Langsung aja sih sebenarnya, Deep Talk. Oke. Obrolan mendalam, apapun itu. Oke, di talk kali ini jadi udah apa ya? Video pertama Deep Talk. Oke. Jadi yang pasti gue akan ngomongin percintaan. Mudah-mudahan kalian suka lah sama namanya percintaan ya. Pasti banyak yang galau, dilema, ataupun yang sakit hati, ataupun ada juga yang berbahagia tentang percintaan. Oke, kita langsung aja masuk percintaan di episode pertama ataupun video pertama Deep Talk. Oke, pertama-tama gue mau angkat tentang LDR atau LDR, long distance relationship. Oke, udah pasti sebanyak dari kalian yang ngalamin long distance relationship ini atau LDR, yang sudah mengalaminya ataupun yang sedang mengalaminya ataupun yang belum mengalaminya. Jadi yang belum mengalaminya tapi ingin tahu gimana sih. Jadi cerita gue ini, obrolan gue ini ya, ada salah satunya dari dari teman-teman dekat gue juga, ada cerita dari teman-teman dekat gue juga, dan juga dari guanya. Salah satunya gue pernah mempunyai hubungan LDR, gue malah pernah mengalami 2 kali hubungan LDR, dan itu ya ada enaknya dan ada plus minusnya lah ya, ada plus minusnya, ada enaknya dan juga nggak enaknya. Oke, pertama-tama long distance relationship. Long distance relationship, hubungan jarak jauh dalam bahasa Indonesianya ya. Hubungan jarak jauh itu apa sih, ya kan? Telepon-teleponan, beda negara, beda daerah, ya apapun itu. Mau beda negara, ataupun beda daerah, ataupun beda gang. Beda gang sih nggak mungkin. Kalau beda gang mungkin kalian ya tinggal ngesot aja 3 kali langsung ketemu. Cuma yang bakal gua angkat di topik kali ini,
permasalahan LDR yang cukup konflik di mana salah satunya gue pernah ngalamin. Jadi pertama, hubungan jarak jauh pastinya LDR itu hubungan jarak jauh, dan kedua, kita nggak bisa bertemu seintens orang pacaran normal, dan ketiga, modal. Modal, ya pasti. Dari dalam ketiga ini jarang ketemu, dan tidak hubungan jarak jauh jarang ketemu, dan yang ketiga adalah modal. Oke. Kita yang pertama dulu, hubungan jarak jauh. Dinamakan LDR di sini karena yang pasti gue sama mantan gue itu hubungannya beda negara. Karena ya yang satu di negara yang A, kita ambil contoh, mantan gue di negara A dan gue di negara B. Ambil contohnya ya. Mungkin pada awalnya gue udah mencoba untuk sesuatu yang beda. Gue berharap bisa tinggal di negara dia, bekerja di negara dia, dan memulai hidup baru di negara dia. Gue udah coba, dan begitu pun sebaliknya, mantan gue juga sudah mencoba untuk tinggal di negara gue, dan juga sudah untuk mencoba cari kerja. Oke. Sebenarnya ini ada banyak yang berhasil kayak gini, dan juga ada banyak yang nggak berhasil. Ya kayak gue gini, contohnya, ini contoh doang. Banyak yang berhasil dan juga banyak yang tidak berhasil. Dan jarang bertemu sudah pasti, karena keterbatasan waktu dan keterbatasannya ruang gerak. Jadi kalau pacaran jarak jauh itu pasti jarang bertemu. Karena apa? Karena gue yang pertama ini, gue udah mencoba untuk hidup di negara dia, untuk mencari kerja di negara dia, dan memulai hidup di negara dia, tapi gue cuma gue belum mendapatkan waktunya yang tepat, dan gue harus balik ke negara gue, dan akhirnya gue tidak bisa sering bertemu sama mantan gue ini, dan juga begitu pun sebaliknya. Dan ini salah satu faktor yang paling memberatkan hubungan LDR ini sebenarnya. Tapi ya, kalau kalian berkomitmen satu sama lain, alasan kedua ini itu sebenarnya sih di skip aja, maksudnya bisa diatasi bagi kalian sudah berkomitmen. Tapi ada juga orang yang berkomitmen dan sudah mempunyai hubungan bertahun-tahun. Kalau memang, apalagi dengan kondisi seperti ini sekarang, ya semuanya bisa buyar, bisa nggak bisa terkontrol emosi kita, ataupun ya namanya juga jarang ketemu. Satunya udah beda negara, udah beda tempat, dan pasti jarang bertemu, apalagi kondisi seperti ini. Dan yang terakhir ini adalah modal. Wah, ini udah pasti modal kalau kalian berpikir lebih jauh. Wah, ambil contoh kecilnya aja deh. Misalkan gue tinggal di Jakarta, dan pacar gue atau mantan gue itu tinggal di Bali. Itu membutuhkan modal yang nggak sedikit, ya kan? Bener nggak? Membutuhkan modal yang tidak sedikit untuk kita mengunjungi mantan kita atau pacar gue pada waktu itu. Itu butuh modal yang tidak sedikit untuk kita naik nyetir sendiri, atau kita naik kereta, atau naik bus, atau naik kapal feri. Tapi tetap kita harus menyisihkan uang sedikit, menabung uang untuk menjalani hubungan ini. Dan juga begitu pun sebaliknya. Apalagi kalau yang sudah beda negara, wah itu pusingnya 7 keliling. Minum obat juga nggak bakal hilang-hilang. Oke, dari 3 hal alasan ini sebenarnya banyak yang menjalaninya sukses, tapi juga banyak juga yang fail, maksudnya yang gagal, nggak kuat, nggak bisa ketemuan,
dan modal yang paling memberatkan sebenarnya. Semua itu ya dari 3 alasan ini, hubungan LDR kalau menurut gua pribadi susah untuk dijalankan, tetapi masih ada kesempatan. Apa itu kesempatannya? Kesempatannya sebenarnya ya komitmen antara kedua belah pihak. Jika satu sama lain saling menyayangi, saling mensupport, dan saling menghargai, saling mempercayai satu sama lain, semua akan baik-baik aja. Tetapi waktu pun yang akan menjawab seberapa kuat kalian dan seberapa tangguh kalian menghadapi LDR tersebut. Oke. Ya kayak gitu deh video cerita deep talk kali ini tentang LDR. Sebenarnya ya ini banyak cerita-cerita dari teman-teman gue dan gue pribadi. Mungkin di next video deep talknya gue akan bercerita lagi tentang mengenai hal-hal yang lain, seperti ya gue nggak ngomongin percintaan aja, gue bakal ceritain tentang olahraga, teknologi terkini, dan juga macam-macam lah tentang suasana di Indonesia yang kayak gimana, lagi ngetren ataupun lagi apa. Oke, gitu aja dulu video kali ini, deep talk, video pertama deep talk apapun itu. Oke, dengan gua Raymond di sini. Jika kalian berminat atau suka video kali ini, di like, jangan lupa di like, dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah support channel gue ini. Mudah-mudahan kalian suka dengan video seperti ini. Di subscribe jangan lupa. Oke, dengan gue Raymond di sini. Peace out, ciao.